Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi pertemuan 8, yaitu Sustainability Reporting dan the GRI Standard G4. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Haya Zahra. Saya Nurisalda Syawalia Fajarianti. Dan saya Putri Dwi Rahayu. Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan ialah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Laporan keberlanjutan adalah platform utama untuk mengkomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan baik positif maupun negatif. Relevan sustainability reporting. Pelaporan keberlanjutan dibutuhkan dalam organisasi untuk membantu mengukur, memahami, dan mengkomunikasikan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola kinerja organisasi, dan kemudian menetapkan tujuan serta mengelola lebih banyak perubahan secara efektif yang nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan. Komponen sustainability reporting, yang pertama adalah pernyataan CEO, yang kedua, presentasi struktur tata kelola organisasi dan model bisnis. Yang ketiga, konteks keberlanjutan. Yang keempat, terinspirasi oleh analisis SWOT. Yang kelima, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keenam, analisis materialitas. Yang ketujuh, tinjauan kinerja dari waktu ke waktu. Yang ke-8, cerita dan gambar menarik. Lalu selanjutnya manfaat sustainability reporting secara internal. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman tentang risiko dan peluang, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan, mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang dan rencana bisnis, memperlancar proses mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi, tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela, menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipublikasikan, dan yang terakhir adalah membandingkan kinerja secara internal dan antar organisasi serta sektor. Yang selanjutnya, manfaat sustainability reporting secara eksternal. Yang pertama adalah mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang negatif, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi, serta aset berwujud dan tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan keberlanjutan. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurisalda. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Value of Sustainability Reporting. Nilai dan proses Sustainability Report adalah memastikan organisasi mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah keberlanjutan ini, dan memungkinkan mereka untuk transparan tentang risiko dan peluang yang mereka hadapi. Pemangku kepentingan juga memainkan peran dalam mengidentifikasi risiko dan peluang ini bagi organisasi, terutama yang non-finansial. Transparansi yang meningkat ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pada bisnis dan pemerintah. Selanjutnya ada the Global Reporting Initiative atau GRI. Global Reporting Initiative adalah sebuah organisasi standar internasional yang independen. Organisasi ini membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lain memahami dan mengkomunikasikan dampak bisnis terhadap masalah keberlanjutan yang kritis. Isu-isu ini mencakup perubahan iklim, hak asasi manusia, anti korupsi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada visi dan misi Global Reporting Initiative atau GRI. Visinya itu adalah masa depan di mana keberlanjutan merupakan bagian integral dari setiap proses pengambilan keputusan organisasi. Dan misinya adalah
untuk memberdayakan pembuat keputusan dimanapun melalui standar keberlanjutan GRI dan jaringan multi-stakeholder, serta untuk mengambil tindakan menuju ekonomi dan dunia yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, GRI Sustainability Reporting, pelaporan keberlanjutan, sebagaimana dipromosikan oleh standar GRI adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, atau sosialnya. Dan karena itu juga termasuk kontribusinya menghasilkan positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Melalui proses ini, sebuah organisasi mengidentifikasi dampak signifikannya pada ekonomi, lingkungan, atau masyarakat, serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterima secara global. Laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI dapat digunakan untuk mengukur kerja organisasi sehubungan dengan undang-undang, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela, yaitu menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan dan membandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. The GRI Standards. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada GRI harus memberikan gambaran yang seimbang dan wajar dari kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan keberlanjutan. Menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik material, organisasi, dan dampak terkait, serta bagaimana dampak tersebut dikelola. Setiap laporan yang disusun sesuai dengan standar GRI diwajibkan mencantumkan indeks isi GRI yang disajikan dalam satu lokasi dan mencakup nomor halaman atau URL untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Dwi Rahayu. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. European Union the Non-Financial Reporting Directive. Jangka waktu yang diadopsi pada tahun 2014 berlaku sejak Desember 2016. Laporan pertama mencakup dari 2017 dan akan diterbitkan pada tahun 2018. Ruang lingkup perusahaan publik besar dengan lebih dari 500 karyawan akan mengungkapkan informasi tentang yang pertama, kebijakan resiko dan hasil terkait masalah lingkungan. Yang kedua, aspek sosial dan terkait karyawan. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, yang kelima, keragaman dewan direksi. Ada status transposisi EU Directive. Yang pertama, adanya 7 negara anggota merujuk GRI dalam transposisi. Yang kedua, GRI berpartisipasi. GRI berpartisipasi dalam semua konsultasi publik. Yang ketiga, 7 negara anggota masih menyelesaikan transposisi. Selanjutnya, ada Common Terms and Areas of Alignment yang menghubungkan standar GRI dan European Directive tentang pengungkapan non-keuangan dan keragaman. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana standar GRI dapat digunakan untuk mematuhi semua aspek European Directive tentang pengungkapan informasi non-keuangan dan keragaman. Seperti pertama, pentingnya materialitas, yang kedua, dampak dalam rantai nilai, yang ketiga, pengecualian dan kelalaian, yang keempat, jaminan eksternal, dan yang kelima, peningkatan terus-menerus secara berkelanjutan. GRI G4. GRI G4 merupakan standar pelaporan terbaru yang diterbitkan oleh GRI pada tahun 2013. Pembangunan standar GRI 3 menjadi GRI 4 ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan dengan menyajikan informasi-informasi penting terkait isu-isu organisasi yang paling kritikal.
GRI G4 mencakup beberapa indikator yang merupakan penjabaran dari CSR. Indikator kinerja dalam GRI G4 dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, kategori sosial. Dalam masing-masing kategori ini dibagi menjadi beberapa indikator. Sedangkan pada kategori sosial dibagi kembali menjadi subkategori sebelum dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu praktek ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Penekanan GRI G4 bagi pelaporan Green Accounting yaitu menekankan bagaimana perusahaan mengungkapkan pengeluaran terkait penanggulangan akibat dampak penurunan kualitas lingkungan sebagai biaya yang harus dilaporkan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada contoh sederhana dari penerapan salah satu indikator GRI G4, seperti objek, effluent, dan limbah. Pertimbangan dalam pengungkapan biayanya seperti total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. Yang kedua, adanya bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan. Yang ketiga, adanya jumlah dan volume total tumpah signifikan. Dan yang terakhir, adanya identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.